Halo sahabat data, jumpa lagi di Rabusta Podcast. Ketemu dengan saya Ari dan narasumber kita, Mas Arga Paramayu Vinanda. Halo Mas Arga. Iya, halo Ari, selamat pagi. Selamat pagi juga. Apa kabar Mas? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Nah, Mas Arga ini adalah salah satu statistisi ahli pertama di BPS Provinsi Jawa Timur. Nah, gini sahabat data, kemarin di episode 2 kita kan udah membahas tentang data yang dihasilkan oleh Sensus Pertanian. Nah, ini kita lanjutin lagi nih, karena di episode 2 kemarin kita bahas NTP atau nilai tukar petani. Sekarang kita nih kepo tentang tenaga kerja pertanian khususnya di Provinsi Jawa Timur nih. Nah, topik ini salah satu topik yang ditunggu-tunggu karena pemerintah ini rupanya kepo dengan petani di Provinsi Jawa Timur ini ada berapa sih? Nah, kenapa kepo? Soalnya Provinsi Jawa Timur ini adalah salah satu provinsi yang ekonominya disokong oleh pertanian. Ya, betul ya Mas Arga? Nah, kira-kira nih Mas Arga, bagaimana sih kondisi tenaga kerja sektor pertanian di Jawa Timur ini nih? Ya, baik Mbak Ari. Oke, sahabat data. Jadi intinya tenaga kerja, BPS mengukur kondisi tenaga kerja itu dari survei yang namanya Survei Angkatan Kerja Nasional. Gitu ya. Jadi setiap tahun BPS melakukan 2 kali survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas di bulan Februari dan Agustus. Dari hasil Sakernas kita, tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian itu cenderung menurun, Mbak Ari. Ya, dari 2018 itu sekitar 32,45% dan terus menurun sampai dengan tahun 2022. Ya, tahun 2022 itu tercatat dari Sakernas Agustus kita, jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian di Jawa Timur adalah sejumlah 31,31%. Tapi yang menjadi sedikit anomali, tenaga kerja kita di sektor pertanian itu ada kenaikan yang cukup signifikan dari tahun 2019 ke tahun 2020. Wah, menarik ini ya. Nah, padahal nih ya, Jawa Timur itu kan perekonomiannya salah satunya disokong erat dengan sektor pertanian nih. Betul. Nah, kenapa sih kok malah tenaga kerjanya menurun, Mas? Gitu, iya. Kalau kembali saya jawab, Mbak Ari, kita itu di tahun 2019 itu ada sekitar 31,28% penduduk yang bekerja di sektor pertanian. Pertanian itu luas ya, jadi bukan hanya petani saja, pertanian juga mencakup peternakan, pertanian juga mencakup perkebunan, kehutanan sampai dengan perikanan. Jadi ada kenaikan ini. Kalau tadi istilahnya dari tahun 2018 sampai tahun 2022 itu cenderung menurun jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian. Tapi di 2020 malah naik, jadi sekitar 33,01%. Itu kan lumayan signifikan Mbak Ari ya, dari 31 di 2019 menjadi 33,01 di tahun 2020. Nah, ternyata sebabnya itu gara-gara pandemi. Wah, gitu. Ini padahal pandemi orang-orang tuh justru kehilangan pekerjaan ya. Betul. Tapi malah sektor pertanian malah meningkat di tahun 2020. Padahal 2020 itu pada pandemi ini lagi heboh-hebohnya. Lagi gencar-gencarnya, lagi ganas-ganasnya gitu. Kira-kira kenapa sih kok bisa gitu sih ya Mas? Nah, seperti yang tadi Mbak Ari sampaikan, 2020 awal Maret ya, kalau nggak salah di bulan Maret 2020 itu pertama kali Indonesia mengalami pandemi COVID ya. Dan setelahnya itu banyak sekali terjadi PHK. Itu ya, kalau kita lihat berita mungkin banyak PHK yang terjadi. Banyak sekali pekerja-pekerja di perkotaan khususnya yang di PHK oleh kantornya. Nah, mereka itu larinya kemana kira-kira Mbak Ari? Larinya ke sektor pertanian tadi. Jadi ketika di PHK di perkotaan, mereka akan cenderung balik kampung di kampung halamannya masing-masing. Dan pekerjaan kalau Mbak Ari bisa bayangkan ya, kira-kira di desa apa pekerjaan yang paling mungkin dilakukan oleh orang tadi? Pasti dari sektor pertanian. Jadi kenapa itu dari 2018 itu 32, nanti 2019 31, dan di 2020 itu malah meningkat jadi 33%, salah satunya adalah dari dampak COVID. Jadi dari dampak COVID, orang yang dulunya kerja di perkotaan
kena PHK, lari kembali, pulang kembali ke kampung halamannya masing-masing untuk beralih pekerjaan menjadi seorang petani. Gitu. Nah, tahun 2020 ini kan udah meningkat tenaga kerjanya. Nah, sekarang kita forward ke tahun 2021. Nah, ini malah menurun lagi nih. Waduh, kenapa ini Mas Arga? Iya, jadi puncak pandemi COVID yang dialami Indonesia ya, khususnya juga di Jawa Timur itu kan mungkin kalau kita ketahui bersama di tahun 2020 dan 2021 itu puncak-puncaknya ada. Mungkin kalau kita di kampung kita itu, mohon maaf, setiap hari mungkin ada istilahnya di toa masjid itu innalillahi gitu ya. Itu serem banget ya, sih. banyak yang menjadi korban dari COVID itu sendiri. Tapi intinya semakin lama Mbak Ari, lahan pertanian kita khususnya di Jawa Timur itu semakin berkurang, ya. Informasi dari Dinas Pertanian di Jawa Timur, kurang lebih setiap tahunnya ada peralihan fungsi lahan pertanian di Jawa Timur menjadi pemukiman kah, menjadi industri itu kira-kira sekitar 1.100 hektar per tahun. 1.100 hektar. 1.100 hektar per tahun, bayangkan. Gitu ya. Itu bukan jumlah yang sedikit. Kalau menurut Kementerian Pertanian, bahkan dari 7,46 juta hektar ya lahan pertanian total di Jawa Timur itu sekarang sudah berkurang sekitar 600.000 hektar. Sudah hampir 10%-nya itu beralih fungsi lahan menjadi lahan non pertanian, bisa saja lahan industri ataupun lahan pemukiman gitu ya. Banyak perumahan-perumahan baru yang diakibatkan oleh alih fungsi lahan pertanian tadi. Selain itu juga kalau kita amati struktur petani di Jawa Timur itu lebih didominasi oleh usia lanjut. Ya, mungkin usia 40 tahun ke atas. Coba sekarang saya tanya ke Mbak Ari. Pernah nggak terbersit di pikiran Mbak Ari bercita-cita sebagai petani? Kalau cita-cita sih enggak ya, kayaknya ya. Enggak pasti ya. Mungkin sebagian besar kaum milenial atau generasi setelahnya Mbak Ari itu berpikiran yang sama. Pasti hampir selalu kalau ditanya ingin cita-cita jadi petani enggak. Oleh karena itu tadi, karena kita sudah struktur usia petani tadi sudah tua, tapi tidak ada regenerasi, tidak ada yang melanjutkan. Oleh karena itu tadi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian otomatis juga lama-kelamaan akan semakin menurun dari hasil itu tadi. Berarti bisa kita simpulkan nih, yang pertama gara-gara sekitar 10% lahan di Jawa Timur ini berkurang, beralih fungsi, lahan pertanian ya di Jawa Timur beralih fungsi. Akhirnya pekerjanya juga menurun ya Mas ya. Nah yang kedua, karena usia pekerja sektor pertanian ini tuh cenderung penduduk yang berusia lanjut. Nah, jadi tidak ada regenerasi juga. Jadi petani yang anaknya petani juga itu sekarang berkurang ya Mas ya. Sekarang malah petani tuh berbondong-bondong ingin menyekolahkan anaknya tinggi-tinggi biar jadi kerja kantoran ya kan ya. Jadinya tidak ada regenerasi gitu ya Mas ya. Pasti setiap orang tua di desa itu pasti pingin anaknya ya jangan kayak saya lah. Mungkin kasarnya seperti itu ya. Mungkin ingin menyekolahkan anaknya setinggi mungkin agar ketika anaknya itu dewasa bisa mengambil jalur pekerjaan selain dari sektor pertanian itu tadi. Nah, kembali lagi ke pergeseran alih fungsi lahan ini Mas. Nah, kalau seperti itu kan tadi kan 1.100 hektar nih berkurang tiap tahun, itu banyak banget loh. Nah, lumayan ya itu. Banyak banget itu ya. Padahal kan penduduk semakin bertambah ya ada. Berarti sumber pemasokan makanan kita ini berkurang kan ya. Nah, itu dampaknya apa sih Mas? Alih fungsi lahan itu terhadap kita nih. Dampaknya itu apa? Iya. Jadi kalau kita pernah mendengar gitu ya, seringkali mendengar pemerintah itu mempunyai harapan Indonesia nanti jadi negara yang swasembada pangan. Tapi itu juga harus diwujudkan dari pelimpahan stok produksi pertanian yang akan dihasilkan. Kalau misalnya tadi setiap tahunnya terjadi alih fungsi lahan yang cukup banyak ya di Jawa Timur sendiri, misalnya setiap tahunnya ada peralihan fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian sekitar 1.100 hektar per tahun. Nah, otomatis logika kita ketika alih fungsi lahan pertanian itu terjadi,
pasti juga hasil produksi pertanian juga akan menurun. Gitu ya Mbak Ari ya, logikanya mesti seperti itu. Ketika lahannya berkurang, otomatis produksinya akan berkurang. Nah, kalau seperti itu, kalau alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan pertanian itu terjadi secara terus-menerus, maka menurut saya cita-cita atau keinginan pemerintah yang ingin mewujudkan swasembada pangan di Indonesia atau khususnya di Jawa Timur akan sedikit terganggu. Iya, benar banget. Karena ya tadi alih fungsi lahan dari pertanian misalnya awalnya 7 juta hektar, sekarang hanya tinggal 6 juta hektar, itu berapa banyak lahan pertanian yang dikorbankan hanya untuk industri ataupun untuk pemukiman. Nah, berarti dampaknya itu lumayan ini ya, jadi PR nih bagi pemerintah. Bagaimana sih caranya kita itu mencukupi kebutuhan pangan, tapi sumber kebutuhan itu yang lahan pertanian, yang mana itu lahan pertanian, tapi terus berkurang. Nah, berarti ini pemerintah punya PR nih, bagaimana cara mengembangkan teknologi untuk menggantikan lahan yang berkurang tersebut. Ya. Nah, pertanyaan terakhir nih, kira-kira apa sih yang perlu dilakukan agar alih fungsi lahan pertanian tadi itu dapat diantisipasi? Oke. Ya, kalau saya menjawabnya Mbak Ari ya, pemerintah itu perlu membuat regulasi. Kalau menurut saya, perlu membuat regulasi untuk apa? Untuk membatasi alih fungsi lahan pertanian ini. Ya. Kalau kita tahu, mungkin sekarang lagi gencar-gencarnya pembangunan jalan tol. Ya. Gencar-gencarnya pembangunan jalan tol. Nah, yang seperti itu juga harus diberikan regulasi. Jangan sampai jalan tol itu mengambil lahan-lahan pertanian yang dirasa produktif, ya, yang dirasa produktif, yang mungkin lahan pertanian padi misalnya, yang padahal di daerah itu misalnya memberikan produktivitas padi yang begitu besar, tapi malah dialihfungsikan ke jalan tol, gitu. Jadi ya harus ada pemilahan lahan-lahan pertanian mana yang bisa dialihfungsikan dan lahan-lahan pertanian mana yang harus tetap difungsikan sebagai lahan pertanian. Kalau menurut saya seperti itu, Mbak. Baik, jadi menarik sekali nih pembahasan kita. Nah, semoga cita-cita pemerintah untuk swasembada pangan akan tetap bisa terwujud di samping masalah-masalah tadi yang kita bahas ya. Nah, sekian podcast kita kali ini. Sensus Pertanian 2023 mencatat pertanian Indonesia. Mari kita semua mencatat Indonesia.